Shalom, hai semuanya. Kak Masta hadir kembali dengan judul renungan Orang miskin selalu ada padamu. Kebanyakan di antara kita beretikat baik dalam hal menolong orang miskin. Kita suka memberi dengan ikhlas, akan tetapi bukan itu yang hendak dipersoalkan di sini. Yang menjadi soal adalah bagaimana sikap kita terhadap orang miskin. Sikap kita banyak dipengaruhi oleh konsep atau dasar kita tentang orang miskin. Konsep kita tentang sesuatu biasanya berkaitan dengan istilah yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 istilah yang lazim untuk orang miskin, yaitu orang yang tidak berada atau kurang berada, orang tidak mampu, dan orang yang tidak punya. Sadarkah kita bahwa ketiga istilah itu secara tidak langsung menggambarkan konsep kita tentang orang miskin? Istilah pertama, orang tidak berada. Kalau diartikan secara sungguh, sebenarnya istilah itu berarti a person who does not exist. Akibatnya, tanpa sadar kita cenderung menganggap bahwa orang miskin itu tidak masuk hitungan. Bisa saja kita banyak memberi kepada orang miskin, tetapi hanya sekedar memberi bantuan, bukan berada bersama dengan mereka. Orang miskin diminta menjauh dari kita. Kita berada dalam lingkaran, sedangkan orang miskin berada di luar atau di pinggir lingkaran. Istilah kedua, orang tidak mampu. Istilah ini sudah mempersempit pandangan kita tentang orang miskin. Memang mereka tidak mampu untuk membeli ini dan itu. Tetapi apakah kemampuan dan arti hidup manusia diukur dari kesanggupan membeli? Bukankah manusia punya banyak kemampuan lain seperti kemampuan berkarya, kemampuan berbuat baik, berpikir, dan sebagainya? Istilah ketiga, orang tidak punya. Maksudnya di sini tidak punya uang. Tetapi mengapa hidup hanya diukur dengan uang? Walaupun kita tidak punya uang, namun kita bisa masih mempunyai rupa-rupa hal. Punya harga diri, punya kegembiraan, punya semangat, punya iman, punya pengharapan, dan sebagainya. Jelas, konsep kita bahwa orang miskin adalah orang yang kurang mampu, sehingga keberadaannya kurang diperhitungkan. Ini adalah pandangan yang keliru adik-adik, namun itulah pandangan yang sering kita anut. Dalam gereja misalnya, jika kita mencari calon pengurus, panitia, atau penatua, biasanya kita jarang mengingat untuk memilih orang miskin. Padahal bukan mustahil, di antara orang miskin ada orang yang bijak dan mempunyai hikmat. Namun justru mereka cenderung diremehkan, seperti yang tertulis di Pengkhotbah 9 dan 16. Hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar. Padahal di sepanjang Alkitab ada kesaksian bahwa Allah menghargai orang miskin. Allah tidak membedakan berdasarkan kaya miskin. Sebab Tuhan Allahmu tidak memandang bulu atau menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan makanan dan pakaian. Ulangan 10 ayat 17-18. Sikap Allah yang menghargai martabat kemanusiaan orang miskin tampak dalam diri Yesus. Di Matius 25 tertulis, orang lapar, haus, telanjang, orang asing, orang sakit, dan orang yang dipenjara. Disebut Yesus sebagai perwujudan diri Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu kata Yesus. Lalu Yesus berkata lagi, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Matius 26 ayat 11. Orang miskin selalu ada pada kita adik-adik. Itulah pertama-tama menjadi dasar hidup kita. Mengakui keberadaan orang miskin di antara kita. Mereka ada, karena itu perlu ada tempat bagi mereka dalam benak dan hati kita. Kita menerima mereka sebagai bagian dari hidup kita dan gereja kita. Orang-orang miskin selalu ada padamu, ujar Yesus. Mereka ada di antara kita. Mereka eksis. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menghargai keberadaan orang-orang miskin yang ada di sekitar kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.